Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan Stambok A221-20669. Di sini saya akan membawakan materi dan membahas tentang sel, fungsi sel, dan struktur sel. Di mana ini adalah materi kelas 7 untuk sekolah menengah pertama. Langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini ada definisi sel. Sel secara umum adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan penyusun semua makhluk hidup. Robert Hooke mengatakan pengertian sel adalah berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruang kecil. Saat melakukan pengamatan terhadap cahayatan gabus, terdapat ruang antar penyusun gabus tersebut yang berukuran kecil. Sel adalah bagian dari unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau mitosis. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk selular. Organel sel yang juga dikelilingi membran. Selanjutnya ada fungsi sel. Keseluruhan reaksi kimia membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme, dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Fungsi sel untuk metabolisme dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Sementara untuk reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusun kompleks sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tumbuh organisme multiseluler. Selanjutnya adalah struktur sel. Sel terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubung oleh membran inti. Sementara eukariotik merupakan golongan yang memiliki struktur yang lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan sel binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dengan sel tumbuhan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Namun jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam tumbuhan, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa perbedaan di antara kedua sel ini, di antaranya yaitu pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, bentuk tidak tetap karena adanya membran plasma, tidak memiliki plastida, mitokondria banyak, vakuola banyak dengan ukuran yang kecil, sentrosom dan sentriol tidak jelas. Sementara untuk sel tumbuhan, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, bentuk tetap karena memiliki dinding sel, memiliki plastida, mitokondria sedikit karena fungsinya dibantu oleh plastida, vakuola sedikit tapi ukurannya besar, sentrosom dan sentriolnya tidak jelas. Demikian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.